selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya Yunita Putri Samiati sebagai host dalam podcast seputar pendidikan. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit berbeda karena kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Nikmatul Mudrika sebagai pakar pendidikan dan juga Ibu Nurul Heldayani sebagai kepala sekolah di daerah terpencil. Berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, masih banyak yang harus kita dan pemerintah benahi. Misalnya saja seperti transportasi maupun digitalisasi yang masih belum merata. Oleh karena itu, kami podcast seputar pendidikan ingin mengambil salah satu tema terpenting yang ingin kami bahas dengan judul digitalisasi pendidikan di daerah terpencil mampukah menjembatani kesenjangan sosial. Selamat malam Ibu. Malam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ibu, terima kasih dulu sebelumnya saya ucapkan karena Ibu dan Ibu Nurul sudah berkenan hadir dalam acara podcast kita mengenai seputar pendidikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendidikan ini tidak akan ada pernah habisnya Ibu. Iya. Karena masih banyak lagi permasalahan yang harus kita benahi mengenai pendidikan yang ada di Indonesia Ibu. Nanti Bu. Oke, silakan. Jadi bagaimana kondisi digitalisasi pendidikan saat ini, Bu Hikmah? Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Ya, jadi kita bahas tadi mengenai digitalisasi pendidikan ya. Jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan di beberapa daerah atau di desa terpencil terutama ya, itu kami mendapatkan atau menemukan bahwasanya masih banyak sekali tantangan yang mereka hadapi terkait dengan digitalisasi pendidikan. Nah, contohnya itu seperti teknologi yang belum merata dan juga biayanya yang mahal tentunya, dan juga para guru maupun siswa yang belum terlalu mahir ataupun yang belum terlalu bisa menggunakan teknologi gitu. Oke, menarik sekali. Ya, untuk Bu Nurul sebagai salah satu kepala sekolah yang mewakili daerah terpencil yang ada di Riau, bagaimana pengalaman Ibu dalam pengaplikasian digitalisasi yang pernah Ibu alami? Pengalaman terima kasih sebelumnya. Di sini sebenarnya pengalaman kami itu penuh tantangan, terutama di bagian apalagi daerah terpencil. Lalu infrastruktur internet yang disediakan itu tidak sangat terbatas, apalagi alatnya. Nah, namun dengan bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak, kami berusaha menyediakan akses bagi siswa. Teknologi ini sendiri membantu kami sebagai guru dan juga siswa kami untuk mengakses pembelajaran yang materinya itu sulit sekali untuk kami dapati. Nah, lalu dengan begitu kami juga mengharapkan dari teknologi ini bisa menjadi tolak ukur antara dari pendidikan di kota dengan di desa. Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Pertanyaan selanjutnya, tadi Bu Nurul sedikit menyinggung mengenai tantangan ya. Nah, jadi apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengaplikasian digitalisasi pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di daerah Ibu Nurul? Boleh Ibu Nurul dulu yang menjawab? Oke, baiklah, terima kasih ya. Benar sekali, tantangan itu memang besar. Apalagi setiap keluarga itu kan tidak ada yang mampu membeli perangkatnya, perangkat digitalnya, apalagi atau kuotanya. Nah, apalagi struktur geografisnya itu menjadi hambatan utama dalam mengakses digitalisasi. Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Bagaimana tanggapannya terhadap Ibu Nikmah? Oke, jadi tadi kan seperti yang Ibu Nurul bilang, bahwasanya tantangan terbesar yang dihadapi mengenai tentang digitalisasi ya, nah, itu tadi kan mengenai biaya. Sebenarnya hal itu bisa ya kita tanggulangi. Nah, tapi selain itu juga sebenarnya ada lagi tantangan yang dihadapi. Contohnya seperti belum adanya infrastruktur yang merata. Contohnya
jaringan internetnya masih lemah atau bahkan belum ada, ya. Dan juga perangkat contohnya seperti komputer ataupun laptop dan juga tablet itu yang masih kurang. Dan juga para guru dan juga murid yang belum banyak pengalaman menggunakan teknologi yang seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Ibu, apakah digitalisasi pendidikan dapat membantu menjembatani kesenjangan akses pendidikan? Bagaimana pendapatnya Ibu Hikmah? Oke, terkait itu tentunya digitalisasi sangat membantu, ya. Karena dengan digitalisasi, siswa yang berada di pelosok ataupun daerah terpencil itu bisa mengakses materi pembelajaran sama seperti siswa yang berada di kota. Contohnya bisa menggunakan platform belajar online ataupun video pembelajaran dan juga media pembelajaran digital lainnya. Bagaimana menurut Ibu Nurul? Dengan digitalisasi, kami bisa menghadirkan guru yang ahli secara virtual. Dengan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran meskipun kami berada di daerah yang terpencil. Oke, baik. Ibu Nurul dan Ibu Hikmah. Apa peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi pendidikan di daerah terpencil? Boleh Ibu Hikmah dulu menjawab? Oke. Jadi berbicara tentang peran, ya. Oke, tentunya kalau pemerintah sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini, ya. Mereka bisa membantu dengan mendirikan jaringan internet, ya. Dan juga selain itu juga seperti halnya yang di awal tadi saya bilang, pemerintah bisa menyediakan perangkat, contohnya seperti laptop, komputer ataupun tablet. Nah, selain itu juga pemerintah juga bisa dengan cara memberikan pelatihan khususnya kepada para guru. Nah, dan juga bisa juga kepada siswanya terkait mengenai digitalisasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Bagaimana jawaban Ibu Nurul? Kebijakan pemerintah memang sangat membantu, ya, terutama dalam program itu yang smart village dan pembangunan teknologi. Nah, kami juga mendapatkan pelatihan teknologi dalam memanfaatkannya, apalagi untuk siswa, kan. Nah, terus juga kami berharap bantuan ini terus berlanjut untuk pendidikan kami selanjutnya, pendidikan di sekolah kami, walaupun berada di daerah terpencil, agar kualitasnya itu meningkat, tidak kalah dengan yang di kota. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam menghadapi digitalisasi pendidikan? Boleh Ibu Nurul dulu menjawab? Kalau di sekolah kami, guru dan siswa itu masih belajar menggunakan teknologi. Berkat bantuan dari pemerintah, pelatihan dari pemerintah, dan organisasi non-profit sangat membantu kami dalam meningkatkan keterampilan ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Selanjutnya Ibu Hikmah boleh memberikan jawaban? Oke, jadi kalau tentang kesiapan, tentunya kesiapan itu berbeda-beda, ya, di setiap sekolah. Ada guru yang sudah mahir dalam penggunaan teknologi dengan baik, namun masih banyak juga guru tentunya yang belum terlalu mahir dalam penggunaan teknologi tersebut. Nah, tentunya juga untuk bagi siswa, khususnya mereka juga perlu diajari terkait penggunaan teknologi secara mandiri agar mereka dapat menggunakan teknologi tersebut dengan efektif. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Ibu Hikmah. Pertanyaan terakhir yaitu, apa harapan dan rekomendasi dari Ibu untuk masa depan digitalisasi pendidikan terkhususnya di daerah terpencil? Boleh Ibu Hikmah dulu? Oke, jadi berbicara mengenai harapan, ya, banyak sekali tentunya harapan yang saya inginkan ke depannya, terutama apalagi bagi pendidikan, ya. Akan tetapi harapan saya utamanya untuk saat ini semoga pemerintah dan juga semua pihak sekali bekerja sama untuk mendirikan jaringan ataupun memperluas jaringan internet dan juga mengadakan pelatihan. Dan apa? Agar digitalisasi tersebut bisa dirasakan secara menyeluruh, bukan hanya bisa dirasakan pada daerah perkotaan saja, tetapi di pedesaan
daerah yang masih jaringan internetnya yang masih susah, itu dia juga bisa merasakannya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana tanggapannya Ibu Nurul? Kami berharap dukungan yang besar untuk rangka dan pelatihan serta dari program pemerintah ini ada berkelanjutannya supaya anak-anak yang di daerah provinsi ini bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan tidak yang lain. Ya, baik, terima kasih Bu Nifa dan Ibu Nurul sekalian. Semoga harapan yang ibu-ibu tadi sampaikan dapat mewakili harapan masyarakat di Indonesia yang saat ini belum terdengar. Dan terima kasih atas wawasannya yang telah dibagikan nih oleh ibu-ibu sekalian, dapat membantu sedikit wawasan kita. Dalam podcast kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi pendidikan terkhususnya di daerah terpencil masih memiliki hambatan dan tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan pembangunan infrastruktur serta pelatihan dan juga kebijakan yang tepat, digitalisasi pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwasannya digitalisasi pendidikan dalam daerah terpencil masih memiliki tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur serta pelatihan dan juga kebijakan yang sangat tepat agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan juga untuk menjembatani kesenjangan akses digitalisasi. Solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan digitalisasi pendidikan. Terima kasih kesempatannya untuk Ibu Nikma dan Ibu Nurul sekalian. Semoga kita bertemu lagi di lain waktunya. Baik, kita akhiri sama-sama podcast kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tayangan podcast kami tadi, kami harap para pendengar baik masyarakat maupun pemerintah, mari sama-sama kita benahi pendidikan yang ada di Indonesia. Mari menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.